Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Trija FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji dan mengulas makna salah satu nama Allah yang agung dan indah, yaitu Al-Kabir. Dialah Allah yang Maha Besar. Bagaimana Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Al-Kabir? Dalam surah Ar-Ra'd ayat 9 Allah taala berfirman, Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Dialah Allah yang Maha mengetahui semua yang gaib dan yang nampak. Dia yang Maha Besar lagi Maha Tinggi. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Surah Al-Hajj ayat 62 menegaskan kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang Maha Benar, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itulah yang batil. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Bila kita amati ayat-ayat Al-Quran itu, kita akan menemukan Al-Kabir bersandingan dengan Al-Ali atau Al-Muta'ali. Karena memang seluruh alam raya tunduk kepadanya karena kebesaran Allah, dan seluruh makhluk bersujud kepadanya karena ketinggian Allah. Oleh karena itu Allah akan menimpakan bencana kepada orang-orang yang sombong dan akan merendahkan orang-orang yang meninggikan dirinya. Zat dan keagungan Allah sangat besar, sehingga apapun yang besar jika dinisbatkan kepada Allah, maka dia akan kecil. Demikian diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 67. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pegagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung oleh tangan kanannya. Al-Kabir berarti yang maha besar dan maha agung. Demikian Allah katakan di dalam surat-surat Al-Quran. Sedangkan Al-Kabir dalam arti yang lain berarti zat yang memiliki keagungan dan luhur. Semua yang besar selain dirinya itu kecil. Maka dikatakan dia lebih besar dari sekedar yang dipersepsikan makhluk-makhluknya. Allah memerintahkan Rasulnya dan umatnya untuk mengagungkan nama Allah, baik dengan hati maupun dengan ucapan. Dengan hati berupa pengagungannya, dengan segala sifat dan asma nama-namanya, sampai hati itu merasakan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebesaran kekuasaannya. Sedangkan dengan ucapan, yaitu dengan sering-sering melafazkan Allahu Akbar. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Allah mengingatkan kepada sang Nabi, wahai orang yang berselimut, bangunlah lalu beri dia peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah. Di dalam surah Asy-Syura ayat 111, Allah berfirman, dia tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia bukan yang memerlukan penolong. Agungkanlah Allah dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Orang-orang yang mendirikan sholat memulainya dengan takbir. Maka disebut dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbir juga selalu menyertai ruku, sujud, dan bangun kembali dari sujud. Orang-orang yang berkurban juga senantiasa meneriakkan takbir kepada Allah, Allahu Akbar, sebagai tanda bersyukur atas karunia yang diberikan Allah berupa binatang ternak. Dalam surah Al-Hajj ayat 36, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, telah kami jadikan untuk kamu unta-unta sebagai bagian dari syiar Allah, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Fadhkur smallahi 'alaiha shawaf. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelinya dalam keadaan berdiri dan terikat. Demikianlah Allah telah menundukkan untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah akan hidayahnya kepada kamu dan berikan kabar gembira kepada orang yang berbuat baik. Bagi yang hidup di negara-negara Islam, kita akan sering mendengarkan takbir sebagai bagian dari bacaan tiap hari kaum muslimin. Mulai dari fajar menyingsing, para muazin sudah mengumandangkan takbir ke seluruh penjuru wilayah. Lalu azan zuhur, asar, maghrib, isya, dan pada hari raya Islam, semuanya umat muslim bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah hari kemenangan, di mana di hari Idul Fitri dan hari Idul Adha kita bertakbir semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakbir di rumah, bertakbir di jalan-jalan, bertakbir di tempat jual beli, dan juga seusai sholat
Pendengar Trija FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa salat selalu dibuka dengan bacaan takbir? Dan di dalam setiap pergantian gerakan dari ruku ke sujud dan berdiri kembali, karena mereka sedang mempraktekkan bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah, merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan bahwa Allah lebih besar dari segala sesuatu. Maka ketika umat muslim menyembelih hewan kurban juga menyerukan takbir sebagai tanda bahwa mereka bersyukur atas rizki yang telah Allah limpahkan kepada mereka. Takbir artinya Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Bagi kaum muslimin, takbir adalah salah satu syiar Allah. Dengan takbir tersebut mereka berzikir, bertakbir dan menyeru untuk salat. Dengan takbir pula mereka membangkitkan semangat ketika berhadapan dengan musuh, ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya Fahmi Salim dari Majelis Ulama Indonesia menghaturkan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.